Shalom teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Teman-temanku semua, kali ini Bang Kepo akan membahas tentang Kain dan Habel. Namun yang akan menjadi pokok pembahasan kita adalah mengapa Allah tidak berkenan kepada persembahan Kain. Bukankah apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel adalah sesuatu yang terbaik dari apa yang mereka miliki? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, maka saya akan memberikan garis besar dalam pembahasan ini. Yang pertama, mengenai siapa Kain dan Habel. Yang kedua, mengenai mengapa Allah tidak berkenan kepada persembahan Kain. Dan yang ketiga, mengenai makna teologis dari cerita Kain dan Habel. Dan keempat, sebagai penutup. Namun, kita akan membahas setelah yang satu ini. Tanpa lama-lama, kita akan membahas yang pertama, siapakah Kain dan Habel? Alkitab mencatat Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa, teman-teman. Namanya disebut dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Itulah nama Kain dan Habel pertama kali disebut. Dan kisah mereka ini menjadi kisah yang sangat luar biasa, karena di sana kita akan melihat pertama kali manusia akan melakukan korban persembahan kepada Allah. Hidup mereka selalu dibimbingi dan dituntun oleh orang tuanya. Tentu dari peraturan hidup, dari bagaimana mereka harus melakukan hal yang benar, dan mereka hidup yang berkenan kepada Allah. Mereka berdua ini memiliki talenta yang berbeda, teman-teman. Alkitab mencatat Kain sebagai seorang petani yang hebat, sedangkan Habel merupakan seorang gembala ternak yang hebat juga. Nah, tiba waktunya mereka harus mempersembahkan korban persembahan kepada Allah sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah. Nah, ketika mereka mempersembahkan korban persembahan ini, ya seperti biasa, Kain mempersembahkan yang terbaik dari apa yang dia miliki, dari hasil taninya. Sedangkan Habel mempersembahkan yang terbaik dari hasil ternaknya atau gembalaannya. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa mereka ini sama-sama memberikan korban persembahan. Namun kenyataannya, Allah hanya memperkenankan satu korban persembahan saja, yaitu milik Habel. Dan tentu Allah tidak berkenan kepada persembahan Kain. Nah, ini kenapa, teman-teman? Nah, kita akan membahas di poin yang kedua, yaitu mengenai alasan mengapa Allah tidak berkenan kepada korbannya Kain. Untuk yang kedua ini kita akan melihat alasan mengapa Allah tidak berkenan kepada persembahan Kain. Apakah Allah itu Allah yang tidak adil, atau Allah yang maha pilih kasih, atau Allah yang sengaja membuat hal ini supaya Kain celaka? Sebelum kita berspekulasi atau memikirkan hal yang aneh ya teman-teman, atau apalagi menyalahkan Tuhan, mari kita lihat terlebih dahulu. Kita mau memperhatikan konsep dari korban persembahan ini sendiri. Korban persembahan adalah suatu praktek ibadah manusia kepada Allah yang berupa lemak dari kambing domba atau lemak dari hewan atau binatang. Dalam hal ini sudah menjadi ketentuan Allah, teman-teman. Nah, kalau kita mau melihat lebih jauh, ada di video Bang Kepo sebelumnya bahwa Bang Kepo sudah membahas bagaimana mereka melakukan praktek-praktek korban penghapus dosa, korban perdamaian, dan lain sebagainya. Nanti Bang Kepo akan simpan linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah, kita melihat kembali dalam hal ini, bagaimana Allah itu maha adil. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah itu maha adil? Justru ketika dia menyatakan bahwa persembahan ini salah, persembahan ini benar. Apa yang dilakukan oleh Habel sudah menjadi suatu hal yang sangat benar. Dia melakukan konsep ibadah yang benar, yaitu mempersembahkan lemak dari binatang atau lembu kambingnya. Sedangkan Kain tidak mempersembahkan itu. Dia hanya mempersembahkan dari apa yang terbaik dari apa yang dia miliki, yaitu sayur-sayuran dan hasil buah tani yang lainnya. Sehingga apa? Tuhan jelas menyatakan bahwa hal yang dilakukan oleh Kain adalah hal yang sebenarnya tidak salah tapi tidak berkenan. Nah, kita
Bang Kepo tidak mengatakan hal ini salah juga, tapi tidak berkenan. Nah, kalau kita melakukannya dengan cara yang benar tapi tidak berkenan, untuk apa teman-teman? Oleh sebab itu kita mesti tahu kalau kita memberikan kepada Tuhan, apakah sudah berkenan kepada Tuhan apa belum, teman-teman. Jauh lebih baik itu berkenan kepada Allah, sekalipun kita pikir ini adalah cara yang norak atau cara yang tidak baik bagi kita. Tapi jika itu berkenan kepada Allah, nah, kita kembalikan lagi kepada haknya Allah, bahwa apa yang diminta Allah itulah yang mesti kita lakukan. Tapi kan wajar ya Bang Kepo, karena Kain ini kan mempersembahkan dari apa yang dia miliki. Sebenarnya bukan wajar tidak wajar teman-teman. Yang menjadi persoalan adalah berkenankah persembahan itu. Sekali lagi ya, berkenankah persembahan itu. Apa yang dilakukan oleh Habel itu sungguh sangat berkenan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Habel merupakan sebagai bentuk imannya. Sebagai bentuk imannya kepada Allah. Iman ini berbicara tentang ketaatannya kepada Allah. Dia melakukan suatu praktek ibadah yang benar. Sehingga apa? Dia diperkenankan oleh Allah. Sedangkan Kain tidak melakukannya dengan benar. Mungkin dengan cara yang baik, iya. Tapi tidak benar teman-teman. Apakah kita hanya memilih cara yang terbaik tapi tidak berkenan? Alangkah baiknya kita memilih dengan cara yang baik dan berkenan juga di hadapan Allah, teman-teman. Baik teman-teman, kita akan melihat yang ketiga mengenai makna teologis dari cerita Kain dan Habel ini. Kalau kita mau mempelajari lebih dalam lagi teman-teman, konsep dari korban persembahan ini sudah menjadi konsep yang sah dan sudah menjadi paten dalam perjanjian lama. Ini merupakan sebagai bentuk ibadah bangsa Israel. Bagaimana mereka itu mengkhususkan diri untuk memberikan korban persembahan melalui para imam. Untuk apa? Dengan tujuan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, inilah yang dilakukan di dalam perjanjian baru. Tapi berbeda caranya. Bahkan tidak berulang-ulang. Siapa yang melakukannya? Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus melakukan pengorbanan sekali untuk selamanya. Dan tidak ada yang bisa membantah tentang hal itu. Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya. Dia mati di kayu salib, dia dibangkitkan untuk mengalahkan maut. Jadi persembahan yang terbaik sepanjang masa, korban terbaik sepanjang masa adalah diri Yesus sendiri. Dia rela mempersembahkannya untuk kita. Kita mesti mempersembahkan korban yang terbaik dalam hidup kita. Dengan cara apa? Mempersembahkan hidup kita yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Allah dengan cara melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Itulah yang diminta Tuhan, bukan ibadah secara seremonial saja, melainkan makna dari ibadah itu sendiri. Bagaimana ibadah kita bisa berkenan kepada Allah. Baik teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengar video ini dari awal sampai akhir ini teman-teman. Jika kalian ada komentar tentang Kain dan Habel atau alasan mengenai mengapa Allah tidak berkenan kepada persembahan Kain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.